Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuha Zaira Ardia, NIM 21060092, seksi 2023-106-00-106. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang transformasi pertanian dan pembangunan daerah perdesaan. Subbab dari materi ini yaitu yang pertama, arti penting kemajuan sektor pertanian dan pembangunan daerah perdesaan. Yang kedua, pertumbuhan pertanian, kemajuan di masa lalu, dan perubahan yang terjadi sekarang. Yang ketiga, struktur sistem agraria di negara sedang berkembang. Materi pertama yaitu arti penting kemajuan sektor pertanian dan pembangunan daerah perdesaan. Lebih dari 2,5 miliar orang di negara-negara dunia ketiga itu hidup dengan bekerja keras menggarap lahan pertaniannya yang kurang memberikan hasil yang memadai untuk menunjang kehidupan mereka sehari-hari. Pada tahun 2001, jumlah orang yang bertempat tinggal di wilayah perdesaan mencapai lebih dari 3 miliar. Di negara-negara Amerika Latin dan Asia seperti Bolivia, Guatemala, India, Indonesia, Myanmar, Ekuador, Sri Lanka, Pakistan, Filipina, dan Cina, diperkirakan lebih dari separuh penduduknya menetap di daerah-daerah perdesaan. Sedangkan di Afrika, rasio tersebut jauh lebih tinggi lagi, di mana lebih dari 3/4 dari jumlah total penduduk sebagian besar negara Afrika merupakan penduduk pedesaan. Fakta yang lebih penting adalah bahwa lebih dari 2/3 penduduk termiskin di dunia menetap di wilayah perdesaan yang penghidupan pokoknya bersumber dari pola pertanian subsisten. Bagi mereka, bagaimana mempertahankan hidup sehari-hari sudah merupakan masalah pokok yang menyita seluruh perhatian dan tenaga. Ratusan juta manusia masih terabaikan nasibnya di tengah-tengah begitu banyaknya hasil-hasil yang dibuahkan oleh kemajuan ekonomi selama ini. Diperkirakan lebih dari 800 juta jiwa dari jumlah penduduk tidak mampu mendapatkan makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi atau gizi pokok. Dalam rangka memperjuangkan kelangsungan hidup mereka sehari-hari, perilaku mereka mungkin sering dipandang tidak rasional oleh banyak pengamat ekonomi yang sampai saat ini. Jika suatu negara menghendaki pembangunan yang lancar dan berkesinambungan, maka negara itu harus memulainya dari daerah perdesaan pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya. Intisari yang terkandung dalam masalah kemiskinan yang terus meluas, ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin parah, laju pertumbuhan penduduk yang semakin cepat, dan terus melonjaknya tingkat kemiskinan yang awalnya tercipta dari stagnasi, serta terlalu seringnya memperburuk kehidupan ekonomi yang terjadi di daerah-daerah perdesaan. Secara tradisional, peran pertanian dalam pembangunan ekonomi hanya dipandang pasif dan sebagai penunjang semata. Berdasarkan pengalaman sejarah dari negara-negara Barat, apa yang disebut sebagai pembangunan ekonomi identik dengan transformasi struktural yang cepat terhadap perekonomian, yakni dari perekonomian yang bertumpu pada kegiatan pertanian menjadi industri modern dan pelayanan masyarakat yang lebih kompleks. Dengan demikian, peran utama pertanian hanya dianggap sebagai sumber tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah demi berkembangnya sektor-sektor industri yang dinobatkan sebagai sektor unggulan, dinamis dalam
Strategi pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Suatu strategi pembangunan ekonomi yang didasarkan pada prioritas pertanian dan ketenagakerjaan paling tidak memerlukan 3 unsur pelengkap dasar, yakni yang pertama, pencepatan pertumbuhan output melalui serangkaian penyesuaian teknologi, institusional, dan intensif harga yang dirancang khusus untuk meningkatkan produktivitas para petani kecil. Yang kedua, peningkatan permintaan domestik terhadap output pertanian yang dihasilkan dari strategi pembangunan perkotaan yang berorientasi pada upaya pelatihan tenaga kerja, serta ketiga, yaitu diversifikasi kegiatan pembangunan daerah pedesaan yang bersifat padat karya, yaitu non-pertanian, yang secara langsung dan tidak langsung akan menunjang dan ditunjang oleh masyarakat pertanian. Materi selanjutnya yaitu pertumbuhan pertanian, kemajuan di masa lalu, dan perubahan yang terjadi sekarang. Kita telah mengetahui bahwa selama beberapa dasarmasa yang lalu, banyak negara sedang berkembang berhasil mencapai peningkatan pertumbuhan GNP secara mengesankan. Sumbangan terbesar bagi tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini berasal dari sektor manufaktur dan perdagangan, yang tingkat pertumbuhan output per tahunnya seringkali lebih dari 10%. Sebaliknya, pada masa yang sama, pertumbuhan output pertanian di sebagian besar kawasan negara-negara sedang berkembang yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu justru mengalami stagnasi, sehingga andil output pertanian dalam GNP secara keseluruhan terus menurun. Dapat terlihat yaitu tabel 10.1 tingkat output dan penyerapan tenaga kerja oleh sektor pertanian di negara-negara dunia ketiga 1995. Meskipun output dari sektor pertanian yang dihasilkan oleh hampir seluruh tenaga kerja di negara-negara sedang berkembang, tetapi peranannya masih jauh lebih rendah. Lebih lanjut, tidak ada negara-negara dunia ketiga yang kontribusi produksi pertaniannya melebihi 30% dari total produksi nasional. Hal tersebut jauh berbeda dengan pengalaman negara-negara maju, di mana output pertanian pada awal periode pertumbuhannya selalu memberikan kontribusi yang paling tidak sama dengan proporsi jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Antara tahun 1950 dan 1970, peningkatan produksi pangan per kapita atau per kapita food production dan produksi pertanian per kapita atau per kapita agricultural production, baik pangan maupun non-pangan seperti kapas, kayu, dan karet, di seluruh negara-negara dunia ketiga tidak pernah lebih dari 1% per tahun. Selanjutnya, tabel 10.2 itu ada di slide selanjutnya, menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan produksi pertanian, pangan, dan non-pangan pada tahun 1960-an lebih lambat dibandingkan dengan tahun 1950-an. Situasi agak berubah selama dekade 1970-an ketika negara-negara berkembang mulai meningkatkan perhatiannya pada upaya-upaya peningkatan produktivitas sektor pertanian. Hasilnya, produktivitas pangan per kapita dalam tahun 1970 sampai 1980 mengalami pertumbuhan sebesar 0,5% per tahun. Kecenderungan yang positif ini terus berlanjut dan tetap dipacu hingga tahun 1980-an, di mana sebagian besar peningkatan banyak menjelang berakhirnya dasarmasa ini. Revolusi hijau sangat berperan dalam meningkatkan jumlah garapan dan meningkatkan output. Berikut yaitu tabel dari 10.2 di penjelasan sebelumnya, yaitu
Perubahan per tahun dalam output bahan pangan per kapita dan output pertanian per kapita di sejumlah kawasan negara berkembang dan negara maju dari tahun 1950 sampai 1994. Negaranya kawasannya itu ada Amerika Latin, Timur Jauh, Timur Dekat, Afrika, semua negara berkembang dan negara-negara maju. Dari tabel 10.2 dan peraga 10.1, kita juga dapat melihat bahwa kecenderungan serupa juga berlangsung di kawasan utama negara-negara dunia ketiga. Di kawasan Amerika Latin, misalnya hanya ada sedikit kenaikan pertumbuhan produksi pangan per kapita, terutama selama tahun 1970-an dan tahun 1980-an. Sedangkan pada periode sebelumnya, yakni selama tahun 1960-an, produksi pertanian kawasan itu tidak mengalami peningkatan sama sekali. Gambaran dari kawasan Afrika lebih buruk lagi. Produksi pangan per kapita mengalami kemerosotan yang terus berlangsung sejak tahun 1970-an, yaitu ada di peraga 10.1. Sementara itu, kinerja sektor pertanian di negara-negara Asia sangat bervariasi. Di kawasan Timur Dekat atau North-East, tingkat pertumbuhan pertaniannya selama periode terakhir ini merosot bila dibandingkan dengan periode sebelum tahun 1960. Selama dekade 1960-an, baik tingkat produksi pertanian per kapita maupun produksi bahan pangan per kapita di negara-negara tersebut cenderung mandek atau stagnan, sementara pada dekade 1970-an dan terutama pada akhir dekade 1980-an, serta awal dekade 1990-an. Tingkat produksi bahan pangan di kawasan timur dekat mulai meningkat secara memadai untuk menunjang pertumbuhan output per kapita. Kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun terjadi pertumbuhan GNP per kapita yang mengesankan di kawasan negara-negara paling miskin selama beberapa dasarwasa terakhir, pertumbuhan per kapita di sektor pertanian meningkat secara substansial hanya di sebagian wilayah Asia, yaitu khususnya Cina. Sedangkan di Amerika Latin menunjukkan peningkatan yang tidak stabil atau naik turun, dan Afrika mengalami penurunan yang tajam, mengingat sebagian besar masyarakat di negara-negara berkembang mencari sumber penghidupannya di sektor ini. Maka data pada tabel 10.2 dan peraga 10.1 menegaskan bahwa kemiskinan di negara-negara dunia ketiga hanya teratasi secara marginal atau terbatas di Asia. Sedangkan kondisi kemiskinan di negara-negara Amerika Latin dan Afrika semakin memburuk. Penyebab utama dari semakin memburuknya kinerja pertanian di negara-negara dunia ketiga adalah terabaikannya sektor yang sangat penting ini dalam perumusan prioritas pembangunan oleh pemerintah negara-negara berkembang itu sendiri. Terabaikannya sektor pertanian tersebut diperparah lagi dengan gagalnya pelaksanaan investasi dalam perekonomian industri perkotaan yang terutama disebabkan oleh kesalahan dalam memilih strategi industrialisasi, substitusi, impor, dan penetapan nilai kurs yang terlalu tinggi. Bertolak dari pengalaman yang mengecewakan tersebut, serta mulai munculnya kesadaran baru di kalangan negara-negara dunia ketiga bahwa sektor pertanian sangat menentukan masa depan mereka. Maka, sejak beberapa tahun yang lalu, yaitu tepatnya pada akhir tahun 1970-an dan kemudian terus berlangsung hingga tahun 1990-an, terjadilah suatu perubahan drastis dalam kegiatan pemikiran serta perumusan kebijakan menyangkut soal pembangunan.
Semakin lama, semakin banyak negara-negara berkembang yang tidak lagi terlampau berambisi menjadi sebuah negara industri maju dalam tempo singkat. Mereka kemudian mengambil sikap yang realistis dengan mencurahkan perhatiannya pada pembinaan sektor pertanian dan pembangunan daerah-daerah perdesaan pada umumnya sebagai titik berat atas perumusan rencana serta pelaksanaan pembangunan nasionalnya. Baiklah, selanjutnya yaitu materi ketiga yaitu struktur sistem agraria di negara sedang berkembang. Dua jenis pertanian dunia. Pola atau sistem pertanian yang ada di dunia ini dapat dibagi menjadi dua pola yang berbeda. Yaitu yang pertama, pola pertanian di negara-negara maju yang memiliki tingkat efisiensi tinggi dengan kapasitas produksi dan rasio output per tenaga kerja yang juga tinggi. Sehingga dengan jumlah petani yang sedikit dapat menyediakan bahan pangan bagi seluruh penduduk. Yang kedua, pola pertanian yang tidak atau kurang efisien yang umumnya terdapat di negara-negara berkembang. Tingkat produktivitasnya begitu rendah sehingga hasil yang diperoleh acap kali tidak dapat memenuhi kebutuhan para petani sendiri. Di sejumlah negara-negara berkembang, pertaniannya bersifat subsisten atau hanya untuk mencukupi keluarga petaninya saja. Jurang kesenjangan di antara kedua pola pertanian tersebut sangat lebar. Kesenjangan itu nampak jelas jika dinyatakan sebagai disparitas atau ketimpangan produktivitas tenaga kerja. Sebagai contoh, di negara-negara berpendapatan rendah, nilai tambah per kapita sektor pertanian pada tahun 1999 adalah 346 dolar US dollar. Sedangkan di negara-negara seperti Inggris, Swedia, dan Jepang masing-masing adalah 34.985 dolar, 34.730 dolar, dan 30.620 dolar. Manifestasi lain dari kesenjangan produktivitas berkaitan dengan produktivitas lahan. Di negara-negara maju, pertumbuhan output pertanian yang mantap telah berlangsung sejak pertengahan abad ke-19. Laju pertumbuhan tersebut dipacu oleh perkembangan teknologi dan pengetahuan biologi yang mampu menghasilkan tingkat produktivitas tenaga kerja dan lahan yang lebih tinggi lagi. Gambaran produktivitas pertanian tersebut berbeda sekali dengan yang dialami oleh negara dan negara dunia ketiga. Di negara-negara miskin, metode produksi pertanian dari waktu ke waktu tidak mengalami perubahan yang berarti. Petani kecil di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Perjalanan sejarah di banyak negara berkembang berlangsung sedemikian rupa, sehingga menyebabkan terpusatnya kepemilikan lahan yang luas di tangan sekelompok tuan rumah yang kaya dan berkuasa. Pola kepemilikan lahan yang sangat timpang mudah ditemui di negara-negara Amerika Latin dan sebagian negara-negara di Asia. Di Afrika,
Pola kepemilikan tanah lebih merata karena faktor sejarahnya memang berbeda. Dan begitu luasnya lahan yang tersedia, sehingga pola serta struktur kegiatan pertaniannya pun berbeda. Meskipun demikian, tingkat produktivitas pertanian pada ketiga wilayah tersebut ternyata tidak jauh berbeda, yakni sama-sama rendah. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.